Ayo adik-adik, siapa yang mau ikut kakak? Hari ini kakak jadi super bis nih, lihat. Wes, keren nggak? Keren nggak? Gimana adik-adik? Mau ikut kakak nggak? Yuk kita jalan-jalan yuk. Sampai. Salam adik-adik. Selamat sore. Coba lihat, ada yang spesial nggak dari kakak? Hari ini kakak mau cerita. Wah, tentang supir bis. Coba lihat bisnya. Kakak mau tanya adik-adik, kalian sudah makan belum? Sebelum kita dengar cerita nih, kakak mau tanya, sudah pada makan? Sudah. Makan apa? Tempe. Enak tuh tempe dengan sambal. Apalagi, siapa yang makan di sini kalau masih disuapin? Saya. Aduh, udah besar masih disuapin. Nah, kakak mau tanya, kita perlu makan nggak? Perlu lah, Kak. Kalau misalnya kita satu hari nggak makan, gimana adik-adik? Iya, lemas, lapar, nggak bertenaga, tidak bisa ngapa-ngapain kalau perut kita kosong. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seorang Pak Supir yang membawa bis ke sekolah. Pak Supir ini adik-adik, pada suatu hari dia kebingungan nih. Wah, kok tiba-tiba bis yang dia bawa nih tiba-tiba berhenti. Ternyata Pak Supir bingung nih adik-adik. Kenapa ya bis yang aku bawa ini tiba-tiba berhenti? Duh, kira-kira apa yang terjadi? Coba aku cek dulu lah. Apa ya? Duh, tapi setelah aku cek, kayaknya semuanya baik. Daripada aku bingung, aku panggil aja mekanik. Itu pikiran dari Pak Supir. Lalu Pak Supir pun menelpon mekanik. Halo mekanik, bisa tolong bantu saya? Iya, saya tunggu ya. Terima kasih. Nah, adik-adik, setelah itu akhirnya mekanik itu pun datang ke tempat bis yang berhenti tadi. Menurut kalian, kakak mau tanya, mekanik itu apa sih? Wah, nggak tahu ya. Mekanik itu orang yang kerjanya bisa memperbaiki mobil, motor. Itu namanya mekanik. Nah, mekanik ini datang, lalu dia bilang, "Siang Pak, ada apa ya Pak?" Pak Supir bilang, "Pak, ini bis saya tadi tiba-tiba berhenti. Saya udah cek ke sana ke sini, tapi saya bingung apa ya yang membuat dia berhenti." Nah, akhirnya adik-adik, si mekanik pun bilang sama Pak Supir, "Pak, saya periksa dulu ya Pak. Mungkin bannya ini Pak. Coba saya periksa." Nah, akhirnya adik-adik, si mekanik pun turun dari bis. Dia memeriksa nih, ban belakang aman, kata mekanik. Lalu mekanik pun maju, ban depan juga aman. Mekanik bilang nih sama Pak Supir, "Pak, ban mobil Bapak baik depan maupun belakang bagus semua. Kok kondisinya aman kok Pak? Kenapa ya tiba-tiba berhenti ya?" Si mekanik pun bilang, "Adik-adik, coba Pak, saya cek dulu ya mesinnya ya Pak. Siapa tahu mesin Bapak ini yang mengakibatkan bis ini berhenti tiba-tiba." Lalu adik-adik, si mekanik pun memeriksa nih. Dia membuka kap mesin, dia cek kiri kanan, semuanya oke. "Pak, ini mesin bis Bapak pun oke Pak. Tadi kita udah cek ban mobilnya. Mesinnya juga udah saya cek. Semuanya oke, keadaan aman. Tapi kenapa ya Pak?" Akhirnya adik-adik, si mekanik pun dia memeriksa ke dalam. Dia bilang sama Pak Supir, "Pak, kayaknya saya harus periksa di bagian dalam lah. Karena kondisi luar bis Bapak sangat baik." Pak Supir pun mempersilahkan mekanik untuk masuk ke dalam bis. Setelah itu, si mekanik pun memeriksa. "Wah, Pak Supir, coba sini Pak." Ternyata adik-adik ketahuan nih masalahnya. Apa yang menjadi masalahnya? Akhirnya adik-adik, si mekanik bilang sama Pak Supir, Pak, coba Bapak lihat tangki bensin Bapak." Ya ampun, mekanik ketawa adik-adik. "Aduh Bapak
lupa ya isi bensin Bapak. Ampun, kata Pak supir adik-adik. Bener, saya lupa. Saking sibuknya sampai lupa Bapak isi bensinnya, Pak. Aduh, Pak. Mobil ini pun perlu makan loh, Pak. Bensin harus diisi, jangan sampai lupa. Akibatnya seperti ini nih. Akhirnya adik-adik, si mekanik pun mengisi tangki bensin si bis tersebut. Nah, terima kasih ya Pak, kata Pak supir kepada mekanik. Iya Pak, sama-sama. Ingat ya Pak, jangan lupa dicek tuh tangki bensinnya. Jangan sampai lupa isi bensin. Bis juga perlu makanan loh. Nah adik-adik, setelah itu mekanik bilang nih sama Pak supir, Pak, cepetan Pak. Mungkin anak Bapak tuh anak-anak sekolah yang kan Bapak jemput udah nunggu tuh mereka di sana. Siap Pak, kata Pak supir. Pak supir pun berterima kasih adik-adik sama mekanik karena dia sudah menolong Pak supir tersebut. Akhirnya Pak supir pun cepat-cepat nih. Dia membawa bisnya. Aduh, aku sudah telat nih jemput anak-anak. Waktu itu, bis pun udah sampai adik-adik. Udah sampai ke sekolah. Wah, hore, hore. Anak-anak senang adik-adik. Ternyata supir bis yang mereka tunggu tadi sudah datang. Aduh Pak, kok lama sekali sih Pak jemput kami? Kata anak-anak tadi. Iya nih anak-anak, maafkan Bapak ya. Mobilnya tadi mogok, mati di jalan. Terpaksa Bapak harus isi bensin dulu. Isi bensin ya Pak? Lalu Bu Guru bilang, iya, bis juga memerlukan makanan Pak. Jangan sampai lupa. Mereka pun ketawa bersama-sama adik-adik. Nah, si Bu Guru bilang, seharusnya Bapak harus lebih teliti Pak. Jangan sampai lupa untuk isi makanan bis itu. Lalu anak-anak bilang, oh gitu ya Bu. Kira-kira menurut Ibu, hanya bis aja kah yang memerlukan makanan? Iya anak-anak, sama seperti kita juga memerlukan makanan, bukan hanya makanan jasmani. Makanan jasmani itu apa sih Bu? Nah, anak-anak bertanya sama ibu gurunya. Oh, makanan jasmani itu ya seperti kalian makan. Seperti jajanan ya Bu? Iya benar. Nasi ya Bu? Iya. Coba kalau seandainya kita nggak makan, pasti kita nggak bakalan bisa melakukan apa-apa seharian karena kelaparan. Nah, anak-anak pun bertanya, selain misalnya makanan jasmani Bu, apalagi yang kita perlukan? Bu Guru bilang, hebat, pertanyaan yang bagus. Selain jasmani, kita memerlukan makanan rohani. Anak-anak bingung adik-adik, apa sih makanan rohani itu? Coba kakak mau tanya kalian, tahu nggak? Ada yang tahu nggak makanan rohani itu apa? Nggak tahu ya. Bu Guru bilang, kalau makanan rohani itu adik-adik adalah makanan yang bisa membuat kita tenang. Yang tadinya kita pengen marah, wah, karena kita sudah diisi oleh makanan rohani, akhirnya kita nggak jadi marah, kita jadi sabar. Nah, makanan rohani itu adalah makanan yang hubungan kita dengan Tuhan. Contohnya apa? Contohnya kita baca Alkitab. Nah, dari membaca Alkitab, kita bisa tahu nih, kita bisa belajar bagaimana untuk menjadi anak yang sabar, bisa menahan amarah, dan juga perbuatan yang tidak boleh ataupun yang boleh dilakukan. Nah, Ibu Guru bilang, oh seperti itu ya Bu. Iya, kita memerlukan bukan hanya makanan jasmani, kita juga memerlukan makanan rohani dengan cara kita berdoa setiap waktu dan kita membaca Alkitab. Nah, akhirnya adik-adik ya setelah mendengar dari penjelasan Ibu Guru, anak-anak jadi lebih tahu apa itu makanan jasmani dan makanan rohani. Akhirnya setelah mereka selesai, mereka cepat-cepat naik bis karena mereka mau pulang. Tepuk tangan untuk cerita kita hari ini. Kakak mau tanya, dari cerita ini kita belajar tentang apa sih? Iya benar, kita belajar tentang bagaimana
kita mengisi makanan rohani kita. Bukan hanya makanan jasmani aja yang kita makan setiap hari. Kita makan berapa hari coba sehari di sini? 3. Ada yang 4 kali? Oh, hebat. Nah, kalau makanan jasmani, kakak mau tanya, kira-kira diisinya oleh kalian sehari berapa kali? Ada yang nggak isi ya? Atau hanya hari Minggu? Datang Minggu ceria? Iya, nggak boleh begitu adik-adik. Makanan rohani itu harus kita isi setiap hari, kapanpun. Dengan apa? Dengan berdoa dengan Tuhan. Berdoa, baca Alkitab. Kalau misalnya kak, aku baca Alkitabnya cuma malam, boleh nggak? Boleh. Itu namanya kita mengisi rohani kita. Supaya kita bisa mengenal Tuhan kita. Bisa percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat, memberikan kita hal-hal yang mengingatkan kita apabila kita melakukan kesalahan. Jadi adik-adik, kalian harus tetap ya mengisi makanan rohani kalian di dalam hidup kalian. Dengan cara seperti apa? Dengan cara rajin berdoa setiap waktu. Bukan hanya doa makan aja, bukan. Atau doa tidur aja, bukan. Dalam kondisi apapun di dalam kehidupan kalian. Saat kalian sedih, kalian datang sama Tuhan. Cerita sama Tuhan. Saat kalian senang, kalian pun datang sama Tuhan. Cerita juga sama Tuhan. Bagaimana kejadian kalian hari-hari ini yang kalian alami. Kalian ceritakan sama Tuhan. Terus jangan lupa juga baca Alkitab nih. Untuk adik-adik yang sudah bisa belajar membaca. Sudah baca lancar, baca Alkitab. Oke adik-adik, sampai sini cerita kita hari ini. Tuhan berkati.